Tanggal 25 Agustus 2025, seluruh rakyat Indonesia diundang untuk turun ke jalan untuk memprotes segala kebijakan pemerintah yang ngawur ini. Stop. Anda boleh turun ke jalan, demo pada tanggal 25 Agustus 2025. Kalau satu, Anda memang berniat menggulingkan pemerintahan Prabowo Subianto. Yang kedua, Anda ingin negara Republik Indonesia terpecah belah menjadi berkeping-keping. Kalau itu bukan niat Anda, di antara dua itu bukan niat Anda, jangan. Kenapa? Itu ya. Itu tambahin. Udah jada? Tambahin di perdana. Oh enggak. Jadi gini, YouTuber Nusantara tidak mungkin bisa seperti ini tanpa adanya tol langit. Jangan lupa itu. Yes. Itu adalah buatan Bapak Jokowi yang luar biasa. Ya. Masih ingat wanita di tengah ini? Ya, benar, dia adalah Jati Erna Sahara, kader PSI yang menyerukan untuk lengserkan Presiden Prabowo. Harapan saya saat ini hanya pada Mas Gibran dan PSI. Jangan sekali-kali kecewakan saya dengan harapan. Karena harapan saya terhadap Bapak Prabowo sudah pupus. Saya tidak lagi percaya. Jangan coba bungkam suara saya, jangan coba suap saya. Jangan coba kalian ancam DJ. Jangan, ya. Karena saya tidak punya rasa takut secuil pun menghadapi kalian-kalian. Saya tidak punya rasa takut menghadapi hukum. Karena apa yang saya katakan, tidak ada yang melanggar hukum. Kalaupun saya menyuarakan untuk melengserkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya. Karena Rangkaian peristiwa ini seolah sebuah benang merah yang jika diurai akan sampai pada demo berdarah saat ini. Mereka secara rutin mengadakan pertemuan di Solo. Jika Erna Jati Sahara secara terang-terangan menyerang Prabowo, para loyalis Jokowi yang lain yang tergabung dalam kelompok YouTuber Nusantara dan para kader PSI lebih memilih politik dua muka. Alih-alih menyerang Prabowo, mereka memancing kemarahan rakyat melalui isu kenaikan gaji DPR. Mereka tahu bahwa kenaikan tunjangan DPR bukan atas inisiatif DPR. Mereka tahu bahwa kenaikan tunjangan adalah kewenangan pemerintah. Bukan hanya pada DPR, Prabowo juga menaikkan gaji hakim dan pegawai negeri sipil, termasuk guru. Tapi kenapa para loyalis Jokowi menyerang DPR? Mereka tahu bahwa saat ini kekuasaan Prabowo masih sangat kuat. Prabowo didukung 80% kekuatan wakil rakyat di DPR yang bergabung dalam koalisi Kim Plus. Jika mereka terang-terangan menyerang Prabowo, yang ada justru Prabowo akan menggunakan tangan kekuatan legislatif memberhentikan Gibran dan mengusir semua relawan termasuk para kader PSI di pemerintahan dan komisaris BUMN. Maka langkah pertama yang mereka lakukan adalah melumpuhkan DPR. Di berbagai media, mereka membodohi masyarakat seolah DPR bisa dibubarkan. Padahal kita tahu, dalam sebuah negara demokrasi, tiga pilar ini harus ada, yaitu unsur eksekutif atau pemerintah, yudikatif atau kekuasaan kehakiman dan legislatif atau wakil rakyat. Tanpa salah satu dari unsur ini, negara tidak layak disebut negara demokratis. Di masa lalu, dalam sistem kerajaan, wakil rakyat tidak dibutuhkan, karena pemegang kekuasaan satu-satunya adalah raja. Dan itulah yang terjadi jika DPR dibubarkan. Presiden bisa bertindak suka-suka hati, tanpa pengawasan legislatif. Framing kedua yang dibangun oleh para buzzer ini adalah DPR joget-joget ketika mendengar tunjangan mereka naik. Tapi faktanya, acara joget itu dilakukan Presiden dan DPR saat sidang tahunan istimewa dalam rangka menyongsong peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus. Pemberitahuan kenaikan tunjangan DPR sendiri diumumkan satu hari sebelumnya dalam acara penyampaian nota pengantar RAPBN tahun 2026. Maka yang menjadi pertanyaan kita adalah apa yang salah dengan acara joget di hari perayaan 17 Agustus? Bukankah Jokowi juga selalu melakukan itu setiap tahun? Kenapa Ade Armando dan para loyalis Jokowi tidak pernah kritik Iriana Jokowi yang joget setiap tahun? Kalau bapak-bapak ojek semuanya mau turun, silakan. Saya sangat persilakan jika kalian ingin turun. Dan sekali lagi juga ini pesan ya, mungkin untuk kepada bapak polisi ataupun bapak TNI. Pak, musuh kita itu, musuh bapak itu bukan kita, bukan rakyat Indonesia. Musuh bapak-bapak, musuh rakyat Indonesia ya. Musuh kalian itu ada di balik gedung DPR. Kosongin dulu tanggal 25 Agustus, minta izin, minta cuti. Nah, tanggal 25 Agustus semuanya turun. Ini wajib ya, wajib. Kalau kalian mau lihat 25 tahun atau 50 tahun dari sekarang, bangsa ini berubah dan para tikus-tikus ini tidak lagi menjajah kita, ya. Ayo kita turun tanggal 25 Agustus. Terutama turun untuk adik-adik mahasiswa. Ayo turun. Semuanya turun. Adik-adik SMK, dan 2020 kamu sangat membantu kita saat kamu Islam. Turun, tapi minta izin dulu sama orang tua. Dan terutama mungkin ini juga minta bantuan banget ya untuk semua seleb-seleb
turun semuanya. Kalau mau turun, upload, gunakan followers kalian, gunakan media sosial kalian sebagai wujud. Bang, bahas demo 25 Agustus kemarin dong, katanya ditunggangi kekuatan tertentu ya. Oke, coba kita bahas ya. Jadi setelah meneliti beberapa variabel, saya melihat demo 25 Agustus 2025 di Senayan itu tidak bisa hanya dibaca sebagai aksi spontan rakyat. Aktivis gerakan yang biasa turun ke jalan dengan idealisme pasti bisa membaca pola-pola yang muncul, yang justru menegaskan bahwa ini adalah bagian dari sebuah operasi informasi yang dirancang dengan sangat teliti. Coba kita bedah ya. Pada fase pertama yaitu isu planting, penanaman isu. Kabar tentang tunjangan DPR dilempar ke ruang publik melalui kanal yang terfragmentasi. Potongan video, infografis tendensius, dan narasi penuh amarah. Sumbernya sulit dilacak, namun ritme penyebarannya seragam. Inilah ciri khas operasi proksi. Aktor utama tidak tampil, melainkan menggunakan jaringan perantara untuk menggoreng isu agar tampak organik. Fase kedua adalah framing dan agitprop. Isu tunjangan DPR tidak lagi disajikan sebagai data, melainkan dipelintir dengan narasi ideologis. DPR dianggap perampok uang rakyat, dianggap berpesta di atas penderitaan rakyat. Bahasa-bahasa emosional ini adalah instrumen agitasi, bertujuan membakar emosi publik dan menciptakan kondisi psikologis yang rawan untuk digerakkan. Fase ketiga yaitu mobilisasi terselubung. Dari ruang digital, ajakan aksi mulai bermunculan lewat akun-akun tanpa identitas, kelompok kecil tanpa struktur resmi, dan front organisasi yang sengaja diciptakan. Teknik ini mirip false flag operation. Seruan turun ke jalan seolah datang dari rakyat biasa, padahal dikendalikan oleh aktor bayangan. Ketika massa berkumpul, tahap keempat dimulai. Provokasi lapangan. Agen provokator disisipkan untuk memperkeras suasana, memancing bentrokan kecil, membakar simbol, atau memproduksi visual dramatis. Inilah bagian dari psycho-war, perang psikologis yang targetnya bukan hanya aparat di lapangan, melainkan juga publik luas yang menonton tayangan tersebut di media sosial. Dan akhirnya masuk pada fase kelima, propaganda balik. Gambar kericuhan, slogan keras, dan narasi rakyat melawan DPR disirkulasikan ulang secara masif. Pesan utama tidak lagi tentang tunjangan DPR semata, melainkan bergeser menjadi delegitimasi terhadap DPR dan sekaligus tekanan politik terhadap pemerintah. Bagi saya, sebagai orang yang dulu hobinya demo, pola ini bukan sebuah kebetulan. Ada aktor non-formal, sebuah kekuatan yang punya jaringan, punya sumber daya dan motif politik yang menjadi sutradara bayangan. Mereka tidak turun ke jalan, tetapi mereka yang meniup peluit, menyalakan bara, lalu mengarahkan kemarahan rakyat untuk kepentingan strategis mereka. Berarti semua yang ikut demo kemarin itu settingan dong bang? Bayaran dong? Tidak semuanya begitu. Masyarakat yang terlibat aksi kemarin yang mencoba meluapkan kemarahannya pada pemangku kebijakan, sejatinya mereka tulus. Tetapi dalam kerangka operasi pengaruh, ketulusan itu direkayasa, diarahkan, dan dijadikan bahan bakar. Rakyat menjadi pion, sementara pertandingan sesungguhnya berlangsung di atas panggung kekuasaan. Thank you. Demo yang ada di Indonesia itu semua settingan. Kalian dibenturkan dengan polisi, kalian dibenturkan dengan presiden. Ini hampir sama skenarionya untuk menurunkan Gus Dur di masa lalu. Artinya, pejabat-pejabat licik mau menurunkan Prabowo sebagai presiden. Karena kenapa? Karena Prabowo baru menjabat beberapa bulan sudah membongkar kebusukan-kebusukan para koruptor. Dia langsung menangkap, ya. Karena hal demikian, para pejabat takut. Lalu mereka membuat settingan skenario-skenario, membuat adu domba agar rakyat membenci presiden dengan cara membuat masalah, ya. Berbagai masalah yang ada di Indonesia ini adalah bentuk settingan, bentrokan
rakyat dengan polisi, benturkan rakyat dengan presiden. Tanggal 25 Agustus 2025, seluruh rakyat Indonesia diundang untuk turun ke jalan untuk memprotes segala kebijakan pemerintah yang ngawur ini. Stop. Anda boleh turun ke jalan, demo pada tanggal 25 Agustus 2025. Kalau satu, Anda memang berniat menggulingkan pemerintahan Prabowo Subianto. Yang kedua, Anda ingin negara Republik Indonesia terpecah belah menjadi berkeping-keping. Kalau itu bukan niat Anda, di antara dua itu bukan niat Anda, jangan. Kenapa? Dimainkan secara terstruktur, sistematis. Ada penjarahan yang kemudian demonya itu sudah diketahui sejak pagi. Anda punya teori juga soal ini? Oke, selamat malam semuanya. Ya. Selamat malam Mas Aiman, selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Sebelum saya lebih lanjut Mas, Silakan. Oke, Afan Kurniawan, Andika Lutfi, Sarinawati, Abai, Saiful Akbar, Rusdam Ardiansyah, Reza Sandi, Iko Julian Junior, dan Sumari. 9 orang korban meninggal dari sejak peristiwa 25 Agustus sampai hari ini. Bapak Ibu semua. Berdasarkan tema yang mau kita bahas sekarang, dalang. Kita bisa membicarakan banyak nama soal dalang nantinya. Dan seumur hidup nama-nama itu tidak akan bisa kita lupakan. Tapi hari berganti hari, orang sudah tidak ingat lagi siapa yang meninggal. Orang tidak ingat lagi luka apa yang ditimbulkan. Dan orang bahkan mungkin tidak peduli lagi dengan keluarga-keluarga yang bersedih saat ini, teman-teman. Bapak Ibu semua. 9 itu sangat banyak, sangat-sangat banyak. Dan semakin bertambah numbernya, maka semakin mudah untuk dilupakan. Karena udah jadi statistik. Dan ini nyawa. Lukanya seumur hidup. Artinya apa? Artinya, sebelum ke teori siapa dalang dan lain sebagainya, saya cuma mau mengingatkan Bapak Ibu semua, ada yang mati. Ada yang mati. Dan lukanya nggak pernah hilang. Dan mereka mati karena 2 hal. Mereka meninggal karena 2 hal. 1, aparat. Kedua, masa gelap. 1, kita bicara soal aparat. Apa yang terjadi misalnya di Bandung tadi malam? Mungkin Bapak Ibu semua tahu. Rombongan patroli keamanan TNI Polri dilempar molotov. Yang dibilang di statement itu kelompok anarko, bukan mahasiswa. Terus mereka berlindung manjat pagar secara paksa ke Unisba dan Unpas. Nah, ya kan? Oke, mereka diserang duluan, mereka serang balik. Mungkin memang kelompok perusuh memang harus diamankan dan lain sebagainya. Tapi mereka kabur ke kampus. Apakah bisa dikejar? Mungkin. Tapi satu hal yang tidak boleh dilakukan sama sekali. Menembakkan gas air mata di lingkungan kampus. Sumari, 60 tahun, meninggal karena gas air mata. Iya, itu tindakan pengamanan perlu dilakukan. Tapi tindakan menembak gas air mata di mana masih ada dosen di situ, masih ada pekerja di situ, ada posko medis di situ, ada mahasiswa di situ, apakah bisa dibenarkan? Ini salah satu bentuk nih. Kita nggak mau, kita kasih benefit of the doubt. Kita ngomong objeknya. Dan seharusnya ini yang jadi perhatian masyarakat gitu, bahwa ada sesuatu yang harus dievaluasi. Ada dibilang ini urusan angin. Berdasarkan data dan statistik yang saya pelajari, di jam 00 WIB sampai 02.30 WIB, kecepatan angin di kota Bandung itu 2-3 knot. Dan arah angin ke southwest. Sedangkan posisi Unisba itu ada di timur utara. Yang mana, supaya teman-teman ingat, peluru dari gas air mata di Indonesia, kalau kita pakai data LPSE-nya Polri, kita cari tahu nih pengadaannya. Itu peluru yang dipakai diameter harusnya 38, tapi beberapa itu 45 sampai 44.
Yang mana partikulan dari sebuah gas air mata itu terlalu berat untuk ditembak angin yang rendah. Jadi kalau alasannya angin, tentu sulit dibuktikan secara fisika. Nah, ditambah lagi ada bukti video yang nunjukin memang gas air mata masuk ke dalam kampus. Ini salah satu bentuk nih. Bentuk, oh ada nih, sebelum kita ngomong dalang lah. Sebelum kita ngomong dalang, ada yang di depan mata yang emang harus kita pikirin. Yang emang harus kita tindak. Setelahnya, setelah kita ngomong kayak gitu, kedua, masa gelap. Dan di sini mungkin ada Bapak Ibu, Bapak Ibu, yang pernah bekerja di kepolisian, atau sedang bekerja di kepolisian, atau TNI, atau di BIN. Saya ingin bertanya juga satu hal. Kita tahu, aksi di Tunenggangi itu dari zaman Mas Bud bahkan atau sebelumnya itu pasti ada, selalu pasti ada. Dan satu hal yang sangat-sangat membuat kita bertanya-tanya, satu berita muncul, ternyata ditangkap salah satu perusuh aksi provokasi itu pegang, saya dengan segala resiko saya bicara kayak gini, pegang identitas tentara. Dan sudah dikatakan hoax oleh Puspen TNI. Itu yang mau saya tanyakan. Siapa yang harus kita percaya? Polisi atau TNI? TNI bilang hoax, polisi. Sedangkan itu kelihatan ditangkap polisi. Dan mungkin bisa dijawab Bapak Ibu semua. Siapa yang harus kita percaya? Polisi, berita yang polisi nangkap, TNI bilang, Puspen TNI bilang hoax. Nah, artinya apa? Artinya mengidentifikasi perusuh pun itu bisa siapapun. Benar-benar bisa siapapun. Kita nggak usah ngomong soal teori asing, mafia segala macam. Ada loh yang benar-benar harus diberesin sekarang. Kalau pemerintah itu berjalan dengan baik, pemerintah itu berjalan dengan sesuai harapan masyarakat, kita nggak perlu takut dengan ancaman-ancaman seperti ini. Tapi masalahnya adalah respon dari pemerintah. Bagaimana kita bisa menemukan solusi yang tepat kalau identifikasinya selalu keliru? Yang dianggap masalah adalah kausalitas, bukan penyebab kenapa semua ini terjadi. Ya, saya harus tanyakan ini, Bung Ferry. Kalau seandainya hal seperti ini, saya ingin menanyakan, Anda tidak mempercayai bahwa ketika ada unjuk rasa maka bisa siapapun menunggangi? Iya, saya percaya itu bisa terjadi. Tapi Anda tidak percaya dalam konteks ini dilakukan oleh pihak asing misalnya? Kalau kita bicara silogisme, bukan berarti tidak bisa. Ya semua pihak bisa. Tapi semua kemungkinan bisa. Semua kemungkinan bisa. Tapi kalau pemerintahnya berjalan dengan baik, ini semua nggak akan terjadi. Identify problemnya tuh bukan kausalitas dari situ. Ya kenapa anggota DPR merespon seperti itu? Kenapa aparat represif? Kenapa kebijakan publik seperti ini? Kenapa ketika daya beli sedang menurun, orang-orang sulit mencari pekerjaan, anggota DPR harus naik tunjangan? Kenapa bukan itu yang dibahas gitu loh? Kenapa yang dibahas selalu adik-adik mahasiswa ini? Kenapa selalu dibilang, oh ini aksi terorisme, maka penjahatnya bukan kami, Pak. Penjahatnya bukan kami. Emang kita nggak mau hidup tenang, hidup damai? Banyak orang yang mau kerja. Betul. Saya sepakat dengan Anda bahwa makanya di awal tadi saya katakan ini bukan soal unjuk rasa. Unjuk rasa nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Titik Selesai. gitu ya. Yang masalah adalah aksi massa yang brutal. Yang kita yakin itu bukan dari pengunjuk rasa. Itu yang kita bahas hari ini. Oke. Siapa mereka? Itu kan pertanyaannya. Supaya ini kemudian tidak terulang kembali dan bisa diidentifikasi. Kalau kita bertanya siapa mereka, makanya balik lagi. Ketika kita melihat semua, ini masalah nih. Kita ngelihat elephant in the room-nya dulu nih. Sebelum kita ngomong teori, tentu kita udah bosan dengan semua teori konspirasi dan semua cocok logi yang ada kan. Setuju nggak teman-teman? Kita melihat fakta di lapangan dulu nih. Makanya ketika kita berpikir dengan benar, berpikir dengan teknokratik, berpikir dengan akademik, tentu identify the problem dulu, baru ketemu solusi. Jangan langsung jump to conclusion. Oke. Identify problem ini. Nah sekarang kita tarik tanggal 25. Itu kan gampang. Sekarang BIN udah punya semua toolsnya. Sekarang pemerintah punya semua toolsnya. Untuk mencari tahu dari mana sumber api ini mulai, segitu gampangnya. Sebenarnya. Kalau memang diniatkan. Kalau memang butuh bantuan ya kita lakukan. Kita bantu untuk cari tahu. Oke. Baik. Iya kan? Ada. Oke. Tapi apakah benar diniatkan untuk mencari tahu? We never know. Iya. Jangan terus berpikir ini serangan eksternal. Siapa tahu dari internal. Baik, artinya Anda menyimpulkan bahwa kalau seandainya ini mau dibongkar, gampang kok. Gampang. Oke, silakan. Kartu tadi Kartu apa tuh? ditemukan tadi. Jadi polisi menangkap salah satu aktor yang tersebar di sosial media ya. Ya. Salah satu aktor perusuh, salah satu dalam kelompok perusuh itu adalah Intel TNI. Nah, direspon Puspen TNI hoax. Pertanyaan saya,
Masyarakat harus percaya polisi atau TNI. Nah ini kita harus perlu melakukan padahal mungkin apa karena ini saya bilang nanti iya belum tentu juga ya. Saya kira kan tangkap, kasih tahu saya tentara. Kenapa? Ya dia wajib untuk tahu apa situasi yang sedang terjadi saat ini, itu wajib. Berarti tentara masuk di dalam kelompok perusuh itu, Pak? Ini pelajaran yang bagus. Sudah dikasih tahu saya tentara. Saya punya pistol Six Hour, jelas ditulis di situ. Penugasan. Itu apa? Ya memang untuk memperlihatkan bahwa ya intelijen ya tugasnya ada di mana-mana. Kalau intelijen tidak ada ya bukan intelijen namanya. Oke. Mungkin itu. Ya berarti balik lagi pertanyaannya. Jadi polisi salah tangkap. Ya bukan salah tangkap, benar yang ditangkap kan ada, oh ya ada orang ditangkap. Ya benar. Karena dibilang dalam berita itu adalah polisi menangkap perusuh yang memprovokasi massa. Ternyata punya kartu tentara, gitu Pak. Provokasi massa, kartu tentara. Jadi siapa yang salah gini? Saya nggak tahu. Karena pada akhirnya yang jadi korban siapa? Masyarakat lagi yang dituduh, adik-adik mahasiswa lagi. Oke, saya garis bawahi sekali lagi bahwa kita menyampaikan bahwa ini bukan soal unjuk rasa sekali lagi, tapi ini adalah aksi massa brutal. Itu yang akan kita kupas malam ini. Siapa yang melakukan, siapa dalangnya, dan bagaimana kemudian logikanya menjelaskan itu. Bung Ferry tadi terpotong, silakan. Ya baik, melanjutin dari segmen pertama tadi. Anda minta putaran video, kita udah ya, siapkan. Karena diminta kan kalau ada videonya baru jelas. Ya udah kita ada videonya, silakan diputarkan. Oke. Kapeleri ikut rusuh di Palembang. Yo, satu pasnya. Satu panglima TNI di kau. Apakah ikut rusuh adalah bagian dari tugas teman-teman? Tidak kan? Saya tidak tahu kalau protapnya aparat kita seperti itu. Anyway, apa yang bisa Anda jelaskan sini? Ya di situ kan jelas ya. Kayaknya kita semua punya telinga kalau polisi bilang orang itu yang punya name tag ikut merusuh. Ikut merusuh. Saya tidak tahu karena saya bukan intelijen. Sebentar, kita dengarkan sekali lagi ya. Kita dengarkan sekali lagi. Kapeleri ikut rusuh di Palembang. Yo, satu pasnya. Satu panglima TNI di kau. Kapolri ini ikut rusuh Kapolri. Saya laporin Panglima TNI, terus dia bilang si orangnya bukan cuma saya Pak, kata orang TNI ini. Bukan cuma saya. Anyway, itu kan menjadi bukti. Saya nggak tahu protapnya apakah ikut rusuh juga termasuk bagian intelijen atau enggak. Tapi nanti dulu sebelum itu kita ngelanjutin masalah algoritma dulu. Oke. Kebetulan doktoral saya, PhD saya diambil masalah data science. Kehidupan saya soal data analitik dan bukan cuma membahas teorinya, saya juga menerapkannya. Mungkin Bapak Ibu semua supaya tahu. Doktoral Anda soal data analisis. Data analisis di Monash University. Australia. Dan belajar soal algoritma. Dan bukan cuma belajar secara teorinya atau mengutip orang lain, saya menerapkannya. Mungkin sekarang bisa di ChatGPT, friction shifting theory itu udah keluar teori algoritma dan data analisis dari Ferry Irwandi. Dan sudah ada pembuktiannya, berapa engagement yang didapat, berapa view yang didapat, berapa follower yang didapat. Tapi saya akan membicarakan ini dengan bahasa yang simple dan sederhana. Dan supaya teman-teman intelijen bisa mengambil ilmu juga, mungkin kita sharing knowledge ya. Ada yang namanya scraping, ada yang namanya OSINT. Jadi untuk men-track dengan algoritma kayak sekarang, algoritma itu akan jadi bahaya ketika kapasitas dan kapabilitas penggunanya kurang. Tapi kalau kapasitas dan kapabilitas penggunanya bagus, itu bisa jadi senjata yang sangat powerful sekali. Dan berikan saya laptop sekarang, kita bisa track bareng-bareng dari mana isu 25 Agustus itu muncul. Ada Ainus berani beri saya laptop sekarang. Oke. Nanti saya akan minta laptop. Silakan dilanjutkan. Nah, lagi sedang dicarikan. Saya akan datangkan laptop nanti. Dan saya nggak perlu pakai scraping atau OSINT untuk mencari tahu by keyword aja. Kalau kita bicara OSINT itu open source intelligence. Iya. Oke. Untuk memahami dari mana sumber data itu muncul. Ya kan? Dan sebenarnya ketika pakai handphone nggak bisa. Iya mungkin Bapak Ibu bisa coba sendiri ya di Google. Ini acara paling simpel deh. Di TikTok Google by date 25 Agustus sebelumnya hashtag bubarkan DPR. Lihat afiliasi orang-orang itu, siapa yang dia dukung, instansi mana yang dia dukung, instansi mana yang tidak dia dukung, siapa yang dia serang. That's it. Akun-akunnya. Akun-akunnya, simple kok. Dan jawabannya adalah? I don't know. Silakan cari tahu sendiri.
Teman-teman pintar kok. Bapak Ibu lebih pintar lah dari saya. Anda mengatakan mereka yang selama ini dukung pemerintah? Enggak, saya enggak bilang apakah mereka benar-benar didalangi atau tidak. Tapi kalau belajar, kalau kita ingin mencari tahu, benar-benar mencari tahu, nggak usah pakai kata yang berbunga-bunga atau kata-kata sophisticated lah. Langsung kayak gitu aja udah ketemu kok. Anak-anak ini lebih pintar dari saya untuk nyari tahu hal-hal kayak gitu. Anyway, nggak, apa yang Anda mau sampaikan di situ? Ya ini yang mau saya sampaikan. Anyway, saya bisa berani jamin ketika itu semua orang di ruangan ini mencari tahu 25 Agustus hashtag bubarkan DPR, afiliasinya di mana, di TikTok ataupun Instagram atau Twitter, semua orang pasti akan dapat ini dalam waktu kurang dari 5 menit, ya kan? Nah, ketika orang-orang akun-akun ini diperiksa dan mereka bisa tidak terbukti, saya siap menerima konsekuensinya. Hari ini saya di penjara juga nggak masalah. Saya sudah kecukupan saya untuk hidup sudah, istri saya sudah cukup. Mas saya kalaupun apa? Ada nama akunnya bisa disebut? Ada nama afiliasi, nama akunnya ditantang sama Mas Budiman. Nama akun mungkin hashtag Mas Bud bisa lihat. Hashtag bubarkan DPR 25 Agustus 2020 sebelum 25 Agustus 2025. Nah, di situ aparat bisa cari tuh, bisa tracking. Bukan berarti mereka, tapi seenggaknya ada satu jalur yang kebuka. Nah, dari situ aliran dana bisa dilihat. Bisa di track. Kalau nggak ketemu ternyata benar-benar nggak ketemu, bukan, ini cuma kebetulan ribuan orang aja, saya siap menanggung konsekuensinya. Saya bicara di TV nasional, saya bicara di media sosial, di penjara bukan hal yang menakutkan buat saya. Oke. Kalau pemerintah memang mau nyari dalangnya, pertanyaannya nyebut nama Rizal Khalid gampang, ya memang mafia, memang koruptor, ya Prabowo buruh. Tapi kayak pertanyaan Mas Aiman tadi, basisnya apa? Itu kan kita perlu tahu. Dan kita nggak lagi terkesima dan nggak lagi terpukau dengan kata-kata yang sophisticated. Tidak, kita butuh tahu basisnya apa. Dan saya jujur, saya belum tahu. Dan saya juga nggak tahu siapa. Tapi bisa dilihat di media sosial, misalnya orang ketemu siapa, postingannya apa, yang bergerak siapa. It's not a rocket science. Nggak butuh untuk Einstein jadi paham, nggak butuh jadi bin untuk paham. Jadi termasuk dulu mungkin kalau talk show ini dilakukan tahun 98 akan sangat sulit ketika saya bicara soal bagaimana dengan video ini, dibantah dengan bilang itu bagian dari intelijen, terus nongol video ini. Itu bisa dilakukan 2025, tahun 98 mungkin Mas Bud tahu akan sangat sulit. Dengan sekarang gampang. Ya ini langsung kan. Tapi seberapa valid itu? Pertanyaan saya gini, saya challenge Anda. Oke. Seberapa valid kemudian akun-akun itu bisa Anda katakan bahwa itu berafiliasi ke kelompok tertentu misalnya? Kan belum tentu mereka yang melakukan juga kelompok tertentu itu. Betul. Bukan berarti mereka yang melakukan, tapi mereka bisa jadi orang-orang yang diperiksa nantinya. Oke, bahan awal. Bahan awal. Seharusnya kan intelijen bekerja seperti itu ya. Tapi kalau cuma nyebut nama-nama luar aja atau apa ya semua orang juga gampang. Ada ini juga bisa. Baik. Sebentar, saya perlu diklarifikasi tadi yang video tadi. Oke. Pak Soleman. Tadi disebutkan apa tadi, Bung Ferry? Apa? Anda melakukan rusuh, tapi itu kan kata polisi yang nangkap ya. Iya kan tadi dibilang. Mungkin diputar sekali lagi nggak apa-apa. Coba apa bilangnya apa? Oke. Coba dengerin. Apa utamamu? Kapolri, ikut rusuh, Kapolri, ikut rusuh di Palembang. Yo, sampai 5 TNI ini kau. Bagus kau. Lepas, pelan. Sependengaran saya ini adalah kavaleri di Palembang. Ya, ada nggak kata perusuh? Ada. Oke. Semua orang dengar, Pak. Dengar. Semua orang dengar. Dengar nggak teman-teman? Dengar enggak? Tadi ada, Pak. Ada. Perusuh? Ikut rusuh tadi sebutnya. Kita dengarkan sekali lagi. Coba, perusuh atau ikut rusuh? Ikut rusuh saya dengar. Coba dengar. Kapolri, ikut rusuh, Kapolri di Palembang. Yo, sampai 5 TNI ini kau. Baik. Ikut rusuh kavaleri Palembang. Ikut rusuh, bukan perusuh. Bukan. Ini dua hal yang berbeda. Oh, dua hal yang berbeda itu, Pak. Ya jelas. Oke. Ikut rusuh, ya ikut dia di sana. Ya wajar. Berarti kalau orang ikut rusuh nggak bisa diproses hukum dong, karena dia bukan perusuh. Iya, dia kan ikut. Kan dia ikut.
Dia ikut rusuh di sana, tapi bukan perusuh. Karena tapi memang dia ini bertugas berjalan di situ. sudah dijelaskan oleh Wakil Panglima TNI, Itu kan ikut terus. TNI Tandio, yang menyatakan bahwa ada intelijen. Apakah ini yang dimaksud? Tidak, nggak disebutkan. Tapi memang ada intelijen. Iya. Apakah itu yang kemudian tadi Pak Soleman katakan itu sedang bertugas white apa namanya? White cop. Oke. Nah, jadi bagi saya tadi itu kan disebut ikut rusuh. Ya bisa saja dia tertangkap atau ada di kerumunan situ yang dia sendiri tidak tahu mungkin saat itu. Kita kan tidak tahu latar belakangnya saat itu sedang apa. Tapi dapatnya hanya di ujung. Lah dia tidak melawan kok. Kalau memang dia melawan itu lain cerita. Saya sepakat. Tapi dia tidak melawan, dia mengeluarkan kartu tanda anggotanya. Kalau dia memang di situ tidak sah atau memang dia sedang ikut menjadi perusuh, tidak mungkin dia akan kasih ini kartu anggota saya. Dan tidak akan mungkin bawa kartu. Tidak akan mungkin. Sederhana. Baik, tapi itu oke baik. Ini tapi setidaknya ini menjadi sebuah fakta yang kemudian ketika tadi Bung Ferry katakan kalau memang mau diperiksa ya harus diperiksa begitu kan? Itu sudah pasti. Kenapa kamu bodoh kok ketangkap? Itu pasti. Tapi bukan berarti bahwa dia itu ikut di situ. Sekaligus saya sampaikan ya. Soal ini Bang Iwan. Ya. Kebetulan tahun 2019 saya salah satu pelaku rusuh yang ditangkap tanggal 21 Mei 2019. Kerusuhan Bawaslu waktu itu. Ya. Ya. Anda sempat di penjara juga nggak salah? 1 tahun saya. Oke. Ya. Saya angkat topi dengan polisi waktu itu. Kenapa? Dalam hitungan jam, hitungan hari semua bisa terungkap. Ya. Kalau polisi mau, tentunya kali ini bisa mengungkap itu dengan gampang. Ya, polisi hebat kok, punya alat canggih, ada cybercrime. Masa ngungkap dari tanggal 25 sampai hari ini belum ada aktor intelektualnya bisa ditangkap? Siapa dalangnya? Padahal Pak Prabowo sendiri sudah membuka ada kemungkinan ya perusuh ini dari teroris juga ada, makar juga ada. Dulu dalam hitungan jam kami ketangkap semua. Berarti kan polisi benar-benar profesional. Dan waktu itu saya ingat kabar skripnya Pak Sigit ya, Kapolri yang sekarang ini. Masa untuk mengungkap kasus yang sudah tanggal 25 sampai hari ini sudah jatuh korban, sama juga jumlahnya. Korban dulu 9 orang, 11 orang ya, maaf kalau saya lupa. Sekarang 9 orang terjadi di seluruh Indonesia. Tentunya polisi pasti punya bahan untuk mengungkap kasus ini supaya terang benderang. Ya. Jadi saya rasa itu. Siapa yang berada di balik kerusuhan itu? Ya seharusnya polisi punya data. Ya. Tinggal mau tidaknya dibuka, itu aja. Mau tidak atau dibuka? Iya. Bila perlu beri waktu kepada kepolisian. Kenapa? Bentar, ini agak serius pernyataannya. Kalau mau gitu ya. Iya. Kalau punya kemauan, artinya sekarang polisi tidak punya kemauan yang kuat untuk membuka ini? Ya kita buktikan. Kita kasih waktu. Ke Pak Soleman mau menyampaikan dulu. Kita switch sebentar karena tadi Pak Soleman ingin menyampaikan sebuah video. Ya. Saya akan minta putarkan. Kita putarkan sekarang Pak Soleman. Ya silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Jenderal, mohon izin Komandan. Siang ini kami melakukan pertemuan dengan Komandan Batalion Kavaleri dan dengan anggota dari Batalion Kavaleri atas nama Ratu Handika Novalo. Tadi pagi telah terjadi kesalahpahaman di lapangan pada saat melakukan penindakan terhadap pelaku geng motor yang membakar dan merusak beberapa tempat di Palembang. Adapun kerusakan adalah di gedung DPR, pembakaran di pos lantas, kemudian kami melakukan pengejaran dan sampailah di SPBU samping Hotel Amaris di Jalan Demang Lembah Daun. Kemudian kepada para pelaku yang kami kejar, kami lakukan penindakan. Dan pada saat penindakan, kami lakukan pemeriksaan awal di lapangan. Kemudian di lokasi ada anggota dari Batalion Kavaleri 5
atas nama Ratu Handika Novaldo. Setelah kami periksa di lapangan bahwa pelaku memang tidak ada indikasi terlibat dengan peristiwa pembakaran ataupun perusakan di gedung DPR tersebut. Adanya kesalahpahaman di lapangan, kami sama-sama mohon maaf atas peristiwa yang terjadi. Demikian Jenderal Komandan, kami sampaikan terima kasih. Oke. Jelas? Ya. Video lawan video. Apa yang jelas Pak dari situ Pak? Itu kavaleri. Berarti polisi salah tangkapnya? Ya, dengar aja tadi kan. Iya, saya dengar berarti kan di situ TNI membantah kalau mereka tidak terlibat kerusuhan. Berarti polisi yang bilang ini terlibat kerusuhan, polisinya dong yang salah, udah ngefitnah TNI. Itu bukan fitnah. Oh, berarti benar dia ikut rusuh. Ikut rusuh kan dengar tadi. Iya kan dibilang tidak. Tidak kan? Berarti tapi polisi di lapangan bilang ini orang ikut rusuh, berarti Ya salah karena dong. kalau dia tidak tahu apa salahnya? Tadi minta maaf, Kan sudah minta tadi. maaf. Salah. Lalu diteruskan salahnya di tadi. mana kalau dia minta maaf? Bahwa yang sebelumnya disebut rusuh, lalu kemudian minta maaf bahwa itu berupa si siapa namanya Pratu Novaldo berarti tadi. salah yang sebelumnya. Salah paham sebetulnya. Salah paham. Berarti yang salah paham, berarti polisinya juga nggak salah bilang dia ikut rusuh. Enggak. Kalau Jadi di lapangan kan jadi kita- polisi yang nggak salah, TNI-nya nggak salah nih di sini ya. Iya betul, dua-dua Hebat. nggak salah. Tepuk tangan dong untuk polisi dan TNI kita. Apa mau disalahkan dua-dua seperti enggak, itu? Tapi sudah clear tadi. Tinggal bagaimana kemudian nanti ini kemudian di dalamnya silakan. Tapi bahwa ada video sebelumnya yang mengatakan bahwa ada anggota TNI kavaleri ya tadi di Palembang ikut rusuh, lalu kemudian dibantah oleh video ini yang mengatakan bahwa ada kesalahpahaman bahwa yang bersangkutan tidak ikut rusuh di depan anggota DPR. Itu jelas. Ya apakah itu kemudian dipercaya tidak? Tentu ada penyelidikan lebih lanjut. Silahkan. Iya silakan. Clear. Kalau kita saya jelas percaya lah. Nggak ada yang salah TNI dan Polri, nggak itu. Itu laptopnya udah saya kasih. Oke, tadi saya janji untuk memberikan Bung Ferry ini laptop, ya, notebook, ya. Silakan Bung Ferry sampaikan apa yang ingin sampaikan dan tentu nanti kita bicara soal bagaimana kemudian menjawab itu. Pertama menanggapi diskusi yang luar biasa dari bapak-bapak ini ya. Tapi saya tuh penasaran satu. Ini kan pro Prabowo semua ya. Maksudnya? Pro Prabowo gitu, pendukung Prabowo semua, betul kan? Nah seharusnya udah jadi sign buat Pak Prabowo tuh. Ada yang bermasalah di internalnya kayaknya. Bisa ribut soalnya. Itu kan lucu enggak semua. Ini Bung Pangi kan netral. Oh iya, iya. Bang Ferry tengah. Saya pikir juga Pak Soleman Ponto juga nggak kanan nggak kiri. Oh jadi bukan nggak semuanya pro Prabowo. Enggak. Kalau kebetulan yang datang ini. Atau saya yang pro Prabowo mungkin. Ya. Anyway, gini. Saya mau mari kita have fun dulu. Mari kita have fun dulu. Di sini bapak-bapak semua setuju nggak tanggal 25 Agustus itu demonya nggak organik? Bapak setuju Pak? Tidak ada aksi mahasiswa, tidak ada serikat buruh, setuju? Bapak? Mas Bud? Pakai ini. Tanggal 28 kalau buruh. Ya, saya nggak terapa-apa. Oke, Bapak izin Pak. Tanggal 25 apakah demo itu buatan atau emang aksi massa beneran? Iya. Pakai ini Pak. Pakai ini mohon maaf Pak Soleman. Pak tanggal 25 itu yang sebelum kejadian penabrakan ya? Sebelum kejadian penabrakan yang hari Seninnya yang mana demo. Ada Iqbal. Bukan itu 28. 28 ya? Ini yang Kamis berarti? Yang Senin yang pertama kali banget yang Senin, oke. Yang nggak ada pemimpinnya, nggak ada apa tiba-tiba. Itu kalau saya lihat memang masih murni ya. Hah? Yang hari Senin ya, hari Senin. Yang 25. Tanggal 25 murni, Pak. Siapa, Pak, yang inisiasi demonya kalau saya boleh tahu? Kan aspirasi dari mahasiswa kalau kita lihat ya. Enggak, mahasiswa enggak ada, Pak. Wah, saya baru tahu itu murni. Oke, apa yang mau sampaikan situ, Bung? Yang mau saya sampaikan adalah kalau mau mencari dalang ya tinggal hashtag aja di TikTok bubarkan DPR. Semua postingan di tanggal 25 kita tinggal lihat. Oke. Kemana arahnya? Misalnya satu video ini. Satu video. Ini kan tanggal 25. Ini kan it's not a rocket science gitu loh. Untuk nyari misalnya ini. Video Gibran pro masyarakat bubarkan DPR. Misal, saya tidak tahu ya. Saya percaya. Nah, itu apakah cuma sekali video yang naikin Gibran dan bubarkan DPR? Oh tidak, ternyata ada satu lagi. Masih? Oke. Ada lagi? Oh masih. Gibran melihat joget-joget
Nah ini tipikalnya kayak gini. Apakah Gibran? Tidak, belum tentu. Cuma Bisa iya bisa tidak. oh saya percaya pemerintah solid. Saya percaya pemerintah solid. Setuju nggak? Jadi Anda maksudnya sudah satu kubu dengan Mumpangi. Anda punya kesimpulan yang hampir sama. Urang awak. Bukan, kita nggak bikin suku di sini. Pakai itu. Sejunjung Pakai ini, Mas. wa urang muarola buah, wa urang payukum buah. Udah, wa urang apa? Urang tuh yang sejunjung. Adolo apa ya keluarga mah. Kalau urang awak, kok kalau mengecek, iya mengecek bang. Kawan tuh itu. Nah dan lain sebagainya. Intinya Bang Page kan Bang Page lagi lain orang. Mas Aiman kan bisa lihat. Dan mungkin ibu-ibu, bapak-bapak semua mau mencoba-coba gitu kan. Tapi apakah itu Tapi apa yang Anda mau masukkan situ? Apakah itu kemudian bisa disimpulkan atau Anda hanya mengambil contoh acak yang bisa jadi ada ribuan acak lagi? Iya, betul. Mungkin ribuan itu kebetulan. Bareng satu video yang sama, tipikal dari akun-akun anonim. Tapi punya arah yang sama? Ya nggak tahu. Itu kan tugas intelijen. Nggak menurut Anda? Yang Anda temukan? Yang saya temukan videonya sama sih ya. DPR joget-joget, hampir satu suara? Bubarkan DPR. Polanya sama, pakai pakai ini One Piece gitu. Terus Fufu Fafa lepaskan aku. Nah, nggak tahu. Nggak tahu. Di Twitter pun, nah kalau TikTok susah kita cari anonnya, tapi di Twitter itu jelas. Ada di postingan saya di Instagram, nggak bisa HP ya, saya. ada posisi itu saya tempat. Iya, udah lihat dan itu bisa di tracking semua dan kepanikannya luar biasa. Terus salah satunya mau mensu saya, katanya mau melaporkan saya ke hukum karena, saya tunggu betul itu. Kenapa? Berarti kan bisa dibuka semuanya. Oke. Dan Anda yakin dengan data Anda? Mas Aiman, saya banyak ketakutan di dunia ini, tapi dua hal yang saya tidak takuti, mati dan dipenjara. Saya takut istri saya nggak ngeliat saya ganteng lagi. Saya takut anak saya lupa sama saya. Saya takut anak saya tinggal di negara yang tidak benar. Saya takut anak saya tinggal di negara yang miskin. Saya takut anak-anak muda ini luar biasa Pak. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi mereka yang bersihin sendiri. Oh, critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Wow, mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Kadang kebalik-balik gitu. Ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak benar, gila nggak sih? Bonus jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalang segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Betul. Satu perbaikan mungkin menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Ngomong RUU perampasan aset, oke, good. Tapi UU perlindungan rumah tangga kita juga perlu diproses. Buruh kita perlu dijaga. Suara perlu diterima. Kita mengkoordinir. Bukan mengkoordinir secara koordinir gitu ya. Nanti saya yang dibilang dalangnya lagi kan. Enggak. Kita benar-benar teman-teman dari semua daerah itu ngelapor apa yang harus kita lakukan. Dan itu kita ngelihat segitu luar biasanya hari Senin. Dari jam 7 pagi sampai jam 6 malam tidak ada kerusuhan sama sekali di seluruh aksi yang dilakukan di Indonesia. Dan yang ngejaga siapa? Mahasiswa sendiri. Video penangkapan provokator bukan oleh polisi dan TNI, tapi oleh mahasiswa. Punya rakyat sebaik ini, punya masyarakat sebagus ini, malah sibuk ancaman asing. Malah sibuk. Bantaran satu dalam lain, kekuasaan. Ada buku namanya Power Plays. Itu buku itu tahun 2000 teman-teman. Di situ dikategorikan 5 jenis pemimpin. Ya kan? Ada yang hancur karena menjadikan kekuasaan sebagai tujuan bukan tools. Ada yang hancur karena melegitimasikan kekuasaan ke anak-anak yang tidak kompeten. Kenapa tepuk tangan? Ini kan buku Power Play, bukan Indonesia. Ini ada nih. Ada Macbeth namanya, terus ada Othello. Othello ini
hancur kekuasaannya karena pembisiknya mengatakan kontradiksi dari kehidupan nyata rakyatnya. Sekali lagi teman-teman, ini buku novel. Tahu ada satu pemimpin yang berhasil. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang underground, pemimpin yang memimpin tim kecil tapi peduli dengan kiri kanannya dan bergerak linear. Sekarang namanya King Henry V. Pak Prabowo mau jadi seperti yang mana? Tapi kalau in the fact apa yang terjadi di masyarakat ternyata ya kita nggak tahu. Ternyata beliau tidak tahu. Ternyata beliau mengambil kesimpulan. Sekarang saya malah penasaran. Kita kasih benefit of the doubt. Beberapa pemerintah kan sering merujuknya mafia, koruptor, mafia Rizal Khalid. Apakah dia mungkin terlibat? Oh sangat mungkin. Iya nggak? Tapi penjelasannya apa? Dari tadi forum ini berjalan. Penjelasannya bagaimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pakai konspirasi nggak apa-apa. Tapi apa? Nah yang tadi, oh mungkin tadi akun-akun TikTok atau Twitter itu Rizal Khalid kali ya. We never know. Saya sih setuju dia ditangkap. Saya setuju dia dikejar. Tapi two different things. Two different things antara apakah semua rakyat kecewa dengan DPR? Iya. Aksi DPR tanggal 25 hal yang berbeda. Apakah RC tadi mafia atau koruptor? Iya. Tapi apakah dalang? Belum tentu. Dan kita butuh penjelasannya. Iya. Betul. Dan siapa yang bisa menjelaskan? Kalau cuma karena Pak Prabowo ngejar mafia, berarti mafia itu dalangnya. Wah, saya nggak perlu sekolah dan kuliah. Kalau gitu semua yang di Edi Tansil juga bisa jadi dalang ya. Setuju nggak teman-teman? Kalian tahu Edi Tansil nggak sih? Atau semua buronan luar juga bisa jadi dalang. Penjelasannya itu yang publik mau dengar kan. Tapi dalang atau tidak itu urusan kedua. Urusan pertama, gimana pemerintah bisa berbenah? Karena balik lagi dari penjelasan saya di awal, mau siapapun dalangnya, kalau pemerintah berjalan dengan baik, masyarakat akan support. Itu sih. Oke baik. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di sesi akhir Rakyat Bersuara. Kita akan kembali.